pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Our God is great, amen. Pelukis cakrawala, mari kita sama-sama nyanyikan sekali lagi. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama serukan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama serukan. Great is our God. Our God is great, amen. Our God is great. Amen. Siapa yang di sini sungguh-sungguh rindu lawatan Tuhan nyata? Amen. Siapa yang di sini sungguh-sungguh rindu? Amen. Mari sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi sama-sama katakan. Kami rindukan. Kuasa lawatanmu. Kebangkitan. Yes Lord. Come on, let's sing. Datanglah. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Datanglah. datanglah dan berkata, Kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, we are on the move. belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Miracles are on the way. Great is our God. Our God is great.
perkasa, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang mulia. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita, amin. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang mulia Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa meninggikan Kau Tuhan, menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Yes Lord. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Raja kami Tuhan. Kau Raja yang diagungkan dan dipuji Tuhan. Yes Lord, ini kerinduan kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu.
Worship Him. Puji Dia, agungkan Dia, muliakan Dia. Mari sama-sama kita berbahasa roh. Sikiara la 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 sikiara la 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 Let's activate our spirit man. Sikiara la 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 sikiara la 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 sikiara la 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 sikiara la 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 Koyara la 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 sikiara la 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 so Kiara la 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 sikiara la 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 sikiara la 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 sikiara la 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 sikiara la 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 so Kiara la 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 sikiara la 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 sikiara la 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 sikiara la 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 sikiara la 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 la
bagi Dia segala pujian. Ini suara kami Bapa, nyanyian kami Bapa, kekal selamanya. oh the glory to you Lord. Segala pujian, hormat serta syukur Selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Berikan kemuliaan. Thank you Lord Jesus Christ. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Bapak, kami datang Bapak ke hadirat-Mu Bapak. Malam ini Bapak kami sama-sama datang as home, di Home on the Move malam ini. Kami berkumpul bersatu hati menyembah Engkau, memberikan semuanya Bapak, suara kami, kehidupan kami Bapak, pujian, penyembahan Bapak. Lord I pray Bapak, terimalah Bapak segala pujian yang kami naikkan. Biar Engkau menciumnya harum, Engkau tersenyum dan berbahagia Bapak, karena kami memberikan seluruhnya Bapak untuk Engkau. Thank you Lord Jesus Christ. Kami mau memulai Bapak rangkaian acara Home on the Move hari ini. Biar Kau yang terus beracara Bapak, baik dari tadi Bapak, dari kami makan-makan sampai nanti pada akhirnya. Thank you Lord. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, special Sunday service, Light to the Nations. GKS Light to the Nations, mana suaranya sekali lagi, Light to the Nations. Mantap. Home siap menginjil? Home singkatan apa? Ayo. House of Maturity and Evangelism, bukan Sarah Evangeline. Evangelism ya. Jadi home siap menginjil, amin. Home siap bersaksi, amin. Nah, di tanggal 16 Maret 2025 itu kita akan ada special Sunday service. Ini judulnya Mission Service. Ini ngapain sih? Bedanya apa sama ibadah minggu pada umumnya? Tetap di jam yang sama, di ibadah minggu yang sama seperti biasa. Namun, kita di situ sama-sama akan diperlengkapi untuk misi. Di sini Bapak Ibu ada yang tahu nggak bedanya misi dari orang Kristen sama misi yang bukan pengikut Tuhan? Ayo, apa bedanya ayo? Nah bedanya nih ya, kalau misalnya masuk tempat angker, kalau yang di luar misi mbah mau lewat misi gitu. Oke, kalau misalnya di orang Kristen anak Tuhan, kalau misi mah, pakai power dong gitu ya, powerful, amin. So jangan lupa datang di tanggal 16 Maret di ibadah 1 dan ibadah 2 sama-sama ini special Sunday service, oke? Nah sekarang di Home on the Move kali ini kita dilayani sama-sama oleh 4 home. Oke nih, siap-siap ya, ini home yang kupanggil, kasih kayak teriakan yang paling kuat untuk masing-masing ya. Oke ya. Home Ebenezer, mana suaranya? Oke. Oke. Yang kedua, Home the Way, mana suaranya? Oke. Aku pakai mic nih. Oke, Home the Truth, mana suaranya? Oke, sama aja. Oke, yang terakhir, Home the Life, mana suaranya? Sangat melengking.
Hanya orang percaya dan lumba-lumba yang bisa mengerti itu. Oke, anyway, nah setelah ini kita sama-sama akan mendengarkan kesaksian dari masing-masing perwakilan. Dari masing-masing home nih, oke? Kita mungkin pertama dulu, kita urut abjad ya. Oke Kevin, Andrew udah deg-degan. Oke, kita mulai dari home Ebenezer dulu. Kevin, beri tepuk tangan dong. Brother Kevin, silahkan ke depan. Oke, mantap. Silakan. Oke. Ada mic-nya? Siap. Oke, Kevin, apa password-nya? Bukan kuis. Silakan langsung kesaksian, Bro. Udah nyala belum? Halo. Oke. Sekali lagi Kevin Purwono. Hai Pastor. Aduh. Halo semuanya. Kenalan dulu kali ya. Nama aku Kevin dari Home Ebenezer. Oke. Aduh, nervous nih. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke. Mungkin aku cerita dulu awalnya bisa ketemu, bisa berjemaat di gereja inilah. Jadi dulu awalnya tuh ngelihat YouTube-nya Pastor Leo waktu itu. Bahkan bukan dari channelnya GKI sendiri waktu itu, dari channelnya gereja lain lah. Waktu itu Pastor Leo lagi ada series tentang the seed, the mind, the habit, the self, sama the work. Ya, saya terberkati sekali dari series itulah. Akhirnya terus cari-cari, itu udah selang berapa bulan baru ketemu gereja ini. Terus akhirnya aku join, nyoba datang. Waktu itu pun datangnya salah jam gitu. Aku kira startnya jam 10 kan. Jadi aku datang ke sini jam 10 kok masih kosong. Jadi aku duduk sendiri di situ. Di tengah, tempatnya Cilani biasanya. Terus dihampiri sama Kak Osea, Kak Agung waktu itu, sama Kak Bambang juga. Ya, itu awalnya lah. Terus ya akhirnya aku memilih untuk terus berjemaat di sini. Itu awalnya. Thank you. Oke, terus sorry ya aku sambil baca catatan, soalnya nggak biasa. Oke. Untuk kesaksian hari ini, waktu itu aku diminta Kak Osea untuk sharing. Terus aku bilang, Kak Osea ngomong apa nih, bahas apa? Terus Kak Osea bilang, ya apa aja lah yang kamu alami di home, gimana perubahan kamu sejak ikut home apa. Oke, jadi waktu home, waktu Januari bulan kemarin, tema kita tentang resolusi 2024. Jadi resolusi 2024 itu aku sharing di homeku di Ebenezer bilang tahun 2024 puji Tuhan aku mengalami dilepaskan dari alkohol dan juga rokok lah. Ya, puji Tuhan. Aku bukan yang pemabuk yang kayak gimana, yang perokok kayak gimana, cuma ya aku percaya kita semua punya keterikatan masing-masing. Buat aku waktu itu keterikatanku adalah alkohol dan rokok. Buat aku sangat susah waktu itu untuk melepaskan rokok dan juga alkohol. Dulu kalau aku minum alkohol tuh casually, bahkan jadi kayak hari biasa, Rabu, Kamis gitu, jadi bukan weekend lagi. Sampai seperti itu, juga rokok. Bahkan kalau bercandaan sama temen tuh biasanya kalau Sabtu kita hadir, Minggu baru hadirat. Ceritanya soal gitu. Ya, jadi Sabtunya mabuk, Minggunya tetap ke gereja kayak gitu. Kayak gitulah. Oke, saya berusaha waktu itu untuk berhenti rokok berbulan-bulan. Nggak bisa jatuh bangun terus lah. Udah mencoba apapun, ganti ke vape. Saya ninggalkan vape di rumah, berangkat kerja. Ujung-ujungnya ya beli vape lagi, beli rokok lagi gitu. Gitu terus, jatuh bangun kayak gitu terus sampai suatu kali, oh sebenarnya itu aku udah mulai ikut Tuhan ya. Dan aku juga waktu itu nggak ada keinginan untuk
melepas rokok sebenarnya. Aku merasa waktu itu, yaudah aku ikut Tuhan aja, tapi aku tetap minum, tetap rokok. Tapi seiring berjalannya waktu ya, somehow keinginan itu tuh muncul sendiri gitu. Kayak aku dipaksa untuk melepaskan itu. Tapi kesalahannya adalah aku mencoba sendiri. Aku segala cara aku coba, nggak bisa. Sampai suatu kali aku doa ke Tuhan, bilang kalau memang Tuhan yang mau lepasin aku ini, ya udah Tuhan aja yang lepasin gitu. Soalnya aku udah nyoba segala cara, ujung-ujungnya nggak bisa, ujung-ujungnya aku tetap aja ngerokok gitu. Akhirnya itu doa terakhir yang aku sampaikan ke Tuhan buat aku minta berhenti rokok. Terus nggak lama dari itu, seminggu, 2 minggu tetap aku ngerokok. Sampai suatu kali rokoknya tuh ketinggalan gitu di rumah lah, vape. Aku waktu itu udah ganti vape. Dan secara nggak sadar waktu itu hari itu aku nggak pingin sama sekali. Tiba-tiba aja udah nggak menginginkan untuk vaping sekali, vaping sama sekali. Ya dari situ aku baru nyoba lah. Akhirnya aku tetap coba lagi. Aku tetap nge-vape, besoknya udah nggak enak gitu. Jadi itu yang aku alami seperti itu. Ya, itu yang mujizat yang aku alami di tahun 2024. Aku merasa Tuhan tuh He pursues me lah. Ya dia mengejar aku gitu, dan dia break me. Dia di satu sisi dia juga menghancurkan aku gitu, dari kesombongan, dari keangkuhan, dari keegoisan. He breaks me in order for him to use me gitu. Aku masih jauh dari sempurna, nggak mungkin sempurna. Kedepannya pun aku juga pasti akan melakukan banyak dosa. Enggak lah, maksudnya akan tetap akan berdosa gitu. Cuma ya aku tahu Tuhanku sekarang seperti apa gitu dalam menjemput aku gitulah. Itu juga aku alami sendiri dari home, dari sharing-sharingnya teman-teman homeku, dari Kak Nadia, dari Ica, dari Kak Hosea, dari semuanya. Mungkin kalian nggak tahu atau gimana, somehow itu pas aja dengan pergumulanku gitu. Dan itu yang aku tahu caranya Tuhan untuk pursue aku. Terlalu banyak hal-hal yang random yang terjadi, kejadiannya terlalu tapi random tapi juga sistematis gitu loh. Kayak nggak mungkin Kak Hosea misalnya tahu ceritaku tentang ini gitu, tapi bisa pas waktu home itu bahasnya tentang itu, atau tiba-tiba sharingnya Kak Nadia pas banget dengan kejadian kayak aku kemarin lusa. Jadi random tapi juga kayak sistematis. Jadi aku merasa it's too good to not believe gitu. Kayak nggak mungkin jadinya buat nggak percaya sama kasihnya Tuhan gitu loh, melalui home. Itu sih. Terus yang terakhir yang aku juga dapat baru minggu kemarin dari khotbahnya Raymond. Kemarin Raymond ada bahas tentang satu tokoh Yunus. Aku sendiri jujur menurutku ada Yunus di dalam diriku gitu, dimana aku selalu untuk memilih tidak melakukan yang Tuhan minta aku lakukan. Aku lebih sering katarsis ya kan, jadi nggak mau disuruh berkorban, disuruh berbaik hati, disuruh tidak egois, itu kadang aku susah sekali. Jadi aku memilih untuk berkata tidak. Tapi sama waktu itu di ceritanya Yunus, sebelum dia dibuang ke laut, ada satu aktivitas yang mereka lakukan, yaitu membuang undi kan. Membuang undi dan jatuhnya ke Yunus.
di situ aku juga diingatkan kalau kita mau lari kemana gitu, Tuhan bakal persu kita sesuai yang Tuhan mau kita lakukan gitu. Sama seperti juga di home juga yang kualami, kadang aku ke home itu Rabu kan biasanya, Rabu jam 8. Jujur pulang kerja capek gitu kan, males. Pulang kerja belum sampai rumah, belum makan, belum mandi gitu, udah harus home lagi. Tapi anehnya Kak Hosea selalu ngingetin terus kan, selalu persu aku gitu. Anehnya aku yang males-malesan gitu, tapi waktu ujung-ujungnya datang join home, aku lagi yang diberkati gitu. Aku lagi yang dikuatkan, aku lagi yang justru lebih damai lagi gitu. Itu aja sih yang mau aku sampaikan. Thank you. Wow. Thank you banget bro, mantep banget. Oke. Tadi banyak nuggets-nuggetsnya gak sih? Banyak banget loh. Ada yang pertama apa? He pursue me, he breaks me in order to use me. Hampir ngomong save me. Use me gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya apalagi? Too good to not believe. Yang terakhir ada juga kata-kata apa tadi? Random tapi sistematis. Tuh Tuhan tuh kayak gitu deh. Jadi ajak ikut home biar kelihatan random tapi ternyata Tuhan tuh sistematis. Oke? Oke, nah yang kedua. Kita panggil, tadi udah pria, sekarang seorang wanita. Ya. Oke, kita panggil Liora dari The Life. Mau satu lagu dulu Liora? Oh beda ya? Oke. Silakan. Selamat malam, pastors, om, tante, dan teman-teman. Perkenalkan, namaku Liora atau biasanya juga suka dipanggil Lala. Hari ini aku diberikan kesempatan untuk sharing sedikit pengalaman aku ada di home. Mungkin sedikit background. Aku pertama tahu Home, The Truth, and The Life ini dari scrolling aplikasinya GKS. Terus aku reach out ke Ciseli itu simply karena rumahnya tuh paling deket aja sama-sama di Meruya gitu. Mungkin selain itu yang meyakinkan aku untuk bulat yakin mau join Home itu juga karena waktu itu aku tuh disambut hangat banget sama om tante dan teman-teman waktu aku pertama kali ibadah di sini. Gitu. Yang aku rasain sendiri selama aku di home itu aku nggak pernah sih ngerasa excluded gitu. Aku ngerasa home mungkin selain yang artinya house of maturity and evangelism, aku ngerasa home itu juga menggambarkan makna sesungguhnya dari rumah gitu. Yaitu seperti kayak berada dalam keluarga sendiri. Selain itu aku juga ngerasain bahwa di home ini aku tuh bener-bener atau kita semua diajarin banget gimana sih cara berempati dan saling peduli gitu satu sama yang lainnya. Mungkin yang paling nyata sama aku di home yang aku rasain tuh aku bener-bener ngerasa kayak di love dan sangat di seen gitu loh. Dalam artian kayak semua anak-anak home-nya ini mereka saling mendengar, mereka saling peduli. Terus mereka juga siap gitu loh bantu atau bahkan saling doain satu dengan yang lain kalau misalkan kita tuh ada pergumulannya gitu. Di situ tuh aku ngelihat 1 John 4 verse 8 yang berbunyi, anyone who does not love does not know God because God is love, atau dalam bahasa Indonesianya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Aku ngerasa ayat itu tuh benar-benar come to life gitu waktu aku berada di home. Karena setelah berada di dalam home dan witnessing kayak teman-teman semuanya secara nyata gitu kayak aku experience sendiri, aku berkesimpulan gitu kayak gak mungkin gitu loh orang yang bener bilang dia mengenal Tuhan, mereka tuh gak ngasihin sesamanya gitu. Jadi aku ngerasa kayak kehadiran home dalam hidupku dengan sesimpel kayak selalu ditanyain kabar,
terus selalu disediain dinner gitu, atau jadi support system in Christ gitu, kayak Ciseli, Koyehu dan teman-teman yang kayak selalu dorong untuk ngomong di sini tuh apa ya, itu besar gitu loh buat aku. Aku benar-benar merasa seen dan love gitu, sangat dipedulikan lah. Dan aku ngerasa kayak ternyata hal-hal kecil yang kayak tadi tuh sebenarnya tuh dampaknya tuh besar gitu loh. Mungkin for some people itu tuh kayak ya udah gitu, tapi for other people itu juga pasti apa ya, impactnya tuh is very big gitu. Jadi bulan Februari ini aku hitung-hitung udah genap 6 bulan sejak awal aku join home. Januari kemarin juga baru daftar jadi jemaat GKL. Mungkin kesimpulannya, karena aku nih bisa merasakan the joy of being in home, aku pengen experience-ku ini tuh juga dirasain gitu sama orang-orang lainnya. Karena aku ngerasa kayak kalau kita ada kabar baik, kita ada good news gitu. Kayak kita pasti excited untuk share that good news gitu kan. Kita nggak sabar gitu. Nah itu hal yang sama banget sih yang aku rasain waktu aku ada di home dan ada di gereja ini in particular gitu. Aku mau orang-orang itu bisa mengenal Tuhanku tuh dari perpanjangan tanganku dan teman-teman lainnya gitu. Iya, bahwa people who love God itu pasti juga love others gitu. Dan semua orang di dunia ini pasti craves for love. Kayak mereka pasti pengen dikasihi, pengen untuk dicintai gitu. Dan aku ngerasa kayak ya itu, to be loved is to be seen. Kayak selalu ditanyain kabarnya gimana gitu. Ya itu sih yang aku rasain selama aku ada di home ini. Thank you. Wow, thank you Liora. Oke, to be loved is to be seen. Seen-nya itu S-E-E-N ya, bukan S-I-N, mastiin aja. Oke, jadi di sini ada satu yang tadi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, yang pertama kali menyambutnya ada di sini nggak ya? Pertama kali menyambut Liora itu adalah Satria sama Indri. Ketemu di lift. Nah tapi pas kebetulan Liora itu nggak bisa home di hari Minggu. Jadi dikenalin ke aku sama Sally. Jadi di sini nggak ada yang namanya rebut-rebutan, nggak ada. Di sini adanya kerjasama untuk sama-sama menumbuhkan generasi ini, amin. Oke, nah yang berikutnya dari home The Way. The Way. Oke gitu. Kita sambut Brother Richard. Mau pantun dulu? Oh enggak, oke silakan. Halo semua. Perkenalkan aku Richard dari Home The Way yang diketuain Ko Agung. Mungkin hari ini mau sharing dikit terkait perjalanan aku dari awalnya ikut home sampai sekarang ini. Jadi awal-awal itu aku ikut home itu masih online, home-nya Koyehu. Itu waktu itu gabung rame banget. Pas itu buat orang yang gak suka keramaian, itu beban banget. Kayak well noted. Ikutnya aja kayak setengah hati jadinya ya. Jadi kayak mungkin waktu itu biasa kan kita sebulan 3 kali 4 kali home. Ya aku 2 bulan sekali lah. Itu masih awal-awal COVID tuh. Kemudian sempat dipecah karena keramaian, jadi ada Home The Way sama The Truth. Udah lebih sepi tuh, mungkin 10 orang. Tapi ya masih aja sih kurang pingin gitu ikutnya. Dari 2 bulan sekali ya mungkin jadi 1,5 bulan sekali lah. Lumayan, peningkatan. Pas itu udah mulai pingin, tiba-tiba jadi offline. Waduh, dari online aja udah jarang, offline lagi, rumah jauh 1,5 jam kan. Itu banyak alasan lah, kerja lah, mau main game lah, olahraga lah. Dari 1,5 bulan jadi 2 bulan lagi, 2 bulan sekali lagi nggak ikut. Nah situ at some point itu home-nya bahkan tadinya Rabu mau diganti jadi Kamis. Kebetulan Rabu itu aku WFH, sedangkan kalau Kamis itu aku WFO. Kantornya kena ganjil genap. Makin banyak lah alasan-alasan, halangan-halangan buat nggak ikut home tuh. Nah cuman waktu itu aku juga ngelihat dari home-nya itu berusaha banget sampai mengubah harinya dari hari Kamis sampai hari Rabu. Padahal kayaknya beberapa orang itu agak sulit kalau hari Rabu. Nah situ kayak di saat itu juga aku merenung,
banyak ngobrol juga sama anggota-anggota home. Pas itu kayak refleksi diri lah, kayak kenapa sih sebenarnya aku tuh nggak pingin home. Nah situ kayak beberapa bulan pelan-pelan akhirnya tuh muncul keinginan buat ikut home, terus-terusan kayak mau coba deh segala macam. Nah cuman pas merenung itu Tuhan kayak ada ngasih ngingetin 2 kata di hati aku. Sebenarnya kenapa sih nggak pingin home? 2 kata itu benar-benar kayak baru 2 minggu lalu itu diingetin ke aku, itu keras hati. Jadi kayak aku walaupun udah kayak anggapannya ada 1000 alasan lah buat aku gak ikut home. Tapi sebenarnya Tuhan udah kasih 1001 jalan buat kita tuh datang ke home, udah diusahain segala macem. Akomodasi disediain, udah WFH, situ yang temen yang main game udah dibuang jauh ke luar negeri tuh biar gak main. Tetep aja kadang kan masih males gitu ya. Itu at some point aku berdoa, situ juga dengan doa-doa dari anggota-anggota home, ngelihat effort dari anggota-anggota di home juga akhirnya sampai sekarang ya mungkin belum rutin banget ya, cuman udah jauh lah, kayak mungkin sebulan aku bisa 3 kali 4 kali ikut home gitu. Itu sih sebenarnya, dan mungkin mau pesan dikit aja, aku juga berdoa semoga kita semua yang udah home, yang aktif home ini terus dapat maju, bisa juga berkembang home-nya, dan bagi orang-orang yang mungkin males home atau apa, coba aja nggak apa-apa kita belajar berdoa untuk Tuhan melunakkan hati kita mau dibentuk, dan juga semoga bisa rajin ikut home. Itu aja sih. Mantap, thank you bro. Oke, kalau kita punya 1000 alasan untuk nggak home, Tuhan punya 1001 alasan untuk kita ke home. Oke, mantap. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau home-nya udah besar kita multiplikasi. Nanti kalau enggak ya nggak suka keramaian setengah hati. Walau kita tetap sepenuh hati mencintai kamu. Oke, yang terakhir. The last but not least. Siapa yang suruh berdiri? Calon mantu dari salah satu pastor. Pastor Hendra dan Pastor Pris. Calon suami dari Abel. Dari The Home The Truth, Andrew. Hey. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Andrew, salah satu pelayan Tuhan. Asik. Kita nge-rap dulu ya guys. Waktunya cuma 5 menit. C-Angel slide pertama C-Angel. Asik. Inilah saya di tahun 2020. Terpilih menjadi salah satu Shopee Global Leaders Program. Bersama dengan teman-teman saya. Singkat cerita, Mei 2022 saya ingin dikirim ke Brazil. Tapi dibatalin sama Tuhan. Sangat terpukul pasti guys. Karena pada saat itu vision saya adalah menjadi the next leader sesuai namanya Global Leaders Program. Lalu, slide selanjutnya C-Angel. Ini home yang rame itu yang bikin kau Richard setengah hati. Jadi lewat intervensi Tuhan, akhirnya dari gagal ke Brazil di bulan Mei, di bulan Januari aku ikut home ini kan. Jujur itu awalnya ketawa karir doang guys, ke Koyehu. Iya lagi. Iya. dari bulan Januari ketawa karir, lalu akhirnya di bulan Mei dibatalin ke Brazil, dan akhirnya aku mulai oke lah gue serius nih ikut home gitu kan. Dan pelan-pelan Tuhan ubahin gitu, dari yang tadinya aku dipilih 1 dari 4 orang, berubah jadi salah satu dari jutaan umat Kristen yang mengerti bahwa hidup kita tuh sepenuhnya hanya milik Tuhan guys. Dari yang tadinya mau pergi ke Brazil, jadinya tertanam di home. Dari yang tadinya mau jadi the next leader, jadinya menjadi pelayan Tuhan. Kata Koreman gak boleh guys, jadi the next leader gitu harus discernment hatinya. Nah, lalu apa guys, ketika kita sudah, jadi setelah aku gagal ke Brazil gitu kan, aku mulai tertanam, mulai lebih serius,
mulai bertumbuh, dan selalu diberikan makan oleh Ko Yehu dan Ciseli. Secara jasmani maupun rohani tentunya. Lalu Tuhan memberikan pertumbuhan. Nah, lalu aku mikir, pertumbuhan ini pasti berubah dari yang tadinya aku tertanam di home doang, akhirnya pertumbuhan itu menjadi tertanam di home plus kita harus pergi memberitakan Injil. Nah, jujur aku ngeblank guys. Lah, lalu apa hasil dari pertumbuhan tersebut? Jadi setelah kita tertanam, bertumbuh, pasti kita berbuah. Dan hasil dari buah tersebut bukan untuk diri kita sendiri. Buah itu bukan untuk diri kita sendiri tapi melainkan buat orang lain. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi aku itu sangat takut dan sangat anti dan sangat menghindari untuk ngomong tentang kekristenan. Kenapa? Mungkin mirip-mirip kayak Kevin gitu ya. Hari Jumat dan Sabtu kita loncat-loncat dulu di nightclub gitu. Baru hari Minggu ke gereja. Dan aku sangat duniawi dan sangat menghindari hal kekristenan itu. Karena pasti takut lah dijudge. Wah gila Andrew dulu loncat-loncat, sekarang si paling Kristen gitu kan. So-so suci gitu kan. Tapi akhirnya Tuhan yang berikan keberanian itu gitu. Sampai akhirnya aku berani nulis di Instagram tentang Tuhan, tentang kekristenan. Dan Tuhan juga kasih kesempatan untuk aku bisa menginjil langsung ke orang yang strangers gitu. Aku benar-benar gak kenal gitu. Dan ini aku bisa dikasih keberanian sama Tuhan dan dikasih kesempatannya sama Tuhan gitu. Dan ya terakhir lewat sharing ini aku mau ajak teman-teman gitu. Kita udah tertanam, kita udah bertumbuh, tapi apakah kalian puas gitu? Cuman tertanam, cuman bertumbuh, atau kita mau lebih daripada itu? Apakah kita mau berbuah bukan untuk diri kita sendiri tapi berbuah untuk orang lain? Dan kita tuh jangan banyak alasan gitulah. Tuhan tuh pasti punya cara tersendiri untuk setiap daripada kita. Dan Tuhan itu mau kita mulai dari apa yang kita punya. Dari apa yang kita bisa gitu. Dan ketika kita mau, maka Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan itu. Dan PR kita cuman terus menerus menaburkan benih apa yang kita punya, kita tabur benihnya dan Tuhan yang akan berikan pertumbuhannya. Dan terakhir aku akan menutup sharing ini dengan satu buah ayat dan satu buah kutipan. Jadi ayat yang aku ambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. So my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Dan satu kutipan dari Prophet Sadu, after all this, after semua sharing ini, what's next? Apakah kalian mau menjadi penonton atau mau menjadi partisipan? Terima kasih, selamat malam. Wow, preach it brother. Oke. Bangga nggak Pastor? Bangga dong. Nggak salah pilih calon mantu. Oke. Oke, saya yakin di sini pasti Bapak Ibu Saudara punya banyak kesaksian yang kayak tadi gitu. Ya kan? Jadi jangan berhenti untuk bersaksi, jangan berhenti buat tertanam, jangan berhenti buat bertumbuh, tetap terus menginjil. Amin. Oke, nah sekarang kita akan mendengarkan sharing dari evangelis Hosea Claudio. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kalau meriah buat saya segitu. Kalau buat Tuhan gimana tepuk tangannya? Oke. Oke, shalom, selamat malam semuanya. Haleluya. Oke, saya cuma mau share sedikit aja short message yang dipercayakan oleh Brother Agung sebagai tim dari Home. Saya mau share apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang bagaimana kita membangun di dalam rumah Tuhan. So, sharing singkat saya malam ini saya kasih judul The Builder. Coba bilang kiri kanannya, you are the builder. Amen. Saya kemarin, beberapa waktu kemarin saya sempat di dalam satu perjalanan, kayaknya lagi di jalan, entah lagi nyetir apalagi di mana saya lupa. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih saya sebuah pertanyaan gitu ya. Apa yang kamu, jangan mencari teman kalau kamu butuh untuk dipedulikan.
Jangan mencari teman, jangan mencari komunitas kalau kamu butuh dipedulikan. Kenapa? Karena pada akhirnya kamu akan menemukan yang namanya kekecewaan. So, maksudnya apa Tuhan dari pertanyaan ini? Dan saya merenungkan, dan Tuhan ingatkan kepada saya bahwa kita ada diberikan semua termasuk kehidupan Yesus dalam hidup kita. Supaya kita menjadi seorang pemberi. Coba katakan pemberi. Jadi hidup kita ini bukan hidup yang nyedot. Ya. Kalau kata Amsal, kita ini bukan lintah. Tapi kita ini harus menjadi seorang pemberi. Kita belajar dari Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia tidak pernah nyedot, tapi dia selalu memberi apa yang ada padanya. Bahkan Alkitab berkata, dia datang untuk memberi apa? Hidup dan memberinya dengan segala kelimpahan. Jadi kita harus tahu, apa sih tujuan kita ke home? Apa tujuan kita ke gereja? Saya percaya kita adalah memang makhluk sosial, butuh komunitas, betul? Tapi kita harus tahu juga bahwa di satu sisi yang lain, kita datang ke dalam sebuah komunitas, kita datang ke dalam gereja Tuhan, itu bukan untuk menarik sesuatu. Tapi kita sudah mendapat semua yang terbaik dari Tuhan dan kita harus mengalirkan kepada orang di sekitar kita. Maka kita punya mentalitas adalah mentalitas seorang pembangun. Kita bukan mentalitas orang yang nyedot pengen dapat sesuatu. Gak salah memang kita pengen dapat sesuatu. Tapi pertanyaannya apakah kita sudah mendapat yang terbaik itu dari Tuhan apa belum? Berarti itu balik soal apa? It's about the relationship. Karena kalau kita gak mendapatkan relationship yang sesungguhnya di dalam Tuhan, maka relationship kita dimanapun pasti akan fail. Even in your marriage juga pasti sama. Kalau Anda bilang istri saya paling mengerti, saya gak yakin. Kalau Anda gak di dalam Kristus berdua bersama-sama, pasti yang ada adalah sebuah kegaduhan dalam rumah tangga. Jadi kita harus tahu, kalau kita bilang ke gereja, kita datang ke home, kita bilang kita mau bertumbuh. Betul. Pertanyaannya bertumbuh itu apa? Karena banyak orang punya berbagai macam yang namanya pengertian atau definisi tentang bertumbuh. Bertumbuh tuh, oh kebutuhan kita terpenuhi. Oh saya mendapatkan perhatian. Oh firman yang didapat pas dengan apa yang saya perlu. Itu Alkitabiah enggak? Iya boleh, sometimes Tuhan bicara bisa pas. Tapi ada saatnya Anda harus dengar apa yang Tuhan mau. Bukan cuma sekedar kita pengen Tuhan menjawab terus apa yang kita mau. Tapi kita harus mulai dengar Tuhan maunya apa. Maka mentalitas kita dalam rumah Tuhan, dalam gereja, dalam komunitas, kita sama-sama mikirin how to kita bisa benar-benar mulai membangun di tempat di mana Tuhan percayakan kita berada. So ketika Anda di home saya percaya nggak akan selamanya Anda cuma jadi member yang dengerin. Tapi one day bilang kiri kanannya, kamu bakal jadi pemimpin. Amin. Kita akan menjadi agen-agennya Tuhan yang akan Tuhan percayakan. Nah coba kita baca dulu dalam ini sebuah hal yang Tuhan buka kepada saya. Sebuah perenungan dari Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10, saya akan baca bertahap ayat-ayatnya. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Katakan yang lumpuh sejak lahir. Berarti dari lahir dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan. Ya, sehingga ia harus diusung. Artinya dia terbiasa untuk ditolong. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Yang bernama gerbang indah untuk apa? Meminta sedekah. Dia dekat dengan rumah Tuhan, tapi dia mintanya apa? Sedekah. Dia butuh sesuatu yang sifatnya menolong dia secara jasmani. Ya, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak, jadi satu kali dia lihat ada Petrus, ada Yohanes mau masuk ke dalam bait Allah, ia minta sedekah. Lalu Petrus menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus bilang apa? Aku tahu nih kau pengennya sedekah kan ya, emas dan perak ya. Tapi aku gak punya. Tapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta
memuji Allah. Ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk minta sedekah di depan gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang dengan apa yang telah terjadi padanya. Nah, waktu saya renungkan ini, Tuhan kasih satu pengertian kepada saya. Ketika si lumpuh ini, dia sudah terbiasa dari kecil hidupnya butuh ditolong. Bahkan untuk ke depan bait Allah aja dia harus ditolong. Sampai satu titik ketika dia ketemu dengan Petrus dan Yohanes, dia minta pertolongan yang sama seperti biasanya. Tapi Petrus dan Yohanes tidak memberikan apa yang dia minta, yaitu sedekah. Tapi yang dia berikan adalah kesembuhan. Kenapa dia yang kesembuhan? Karena ketika dia bangkit menjadi seorang yang bisa sembuh, dia bisa mulai do something. Dia nggak lagi cuma minta-minta untuk ditolong terus, tapi dia mulai bisa bangkit. Yang tadinya dia cuma disuruh orang untuk minta tolong, angkat dia, mungkin papa dia, tapi dia mulai bisa bangkit dan dia bisa kembali menjadi seorang yang produktif. Artinya apa? Dia bisa mulai memberi dari hidupnya yang selamanya lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya apa yang Tuhan lakukan buat orang ini, dibangkitkan, disembuhkan, bukan supaya cuma sekedar dia bisa jalan, tapi dia untuk bisa bangkit kembali. Alkitab berkata selama ini dia cuma dikenal sebagai orang lumpuh yang duduk dekat bait Allah. Tapi di ayat berikutnya, di ayat yang ke-9, seluruh rakyat itu berjalan sambil memuji Allah. Mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui orang ini, dan itu membuat orang akhirnya bersuka cita, memuji Tuhan karena kesembuhan dia. Dia yang tadinya jadi orang yang cuma lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang dia mulai bisa membuat orang bisa mengenal Tuhan karena kesembuhan dia. Amin. Saya percaya apapun yang Anda alami saat ini, kalau Anda mungkin selama ini sepertinya gak bisa, gak mampu. Saya percaya Tuhan akan mulai buat kuasa kebangkitan yang membangkitkan Anda. Karena Tuhan gak mau kita cuma jadi orang yang minta ditolong terus. Kita harus mulai bangkit sehingga orang ketika melihat hidup kita, orang bisa melihat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Saya percaya ini saatnya rumah Tuhan bukan lagi menjadi rumah orang-orang lumpuh. Amin. Tapi ini saatnya setiap kelumpuhan rohani, saya perkatakan dalam nama Yesus, semua bangkit. Home yang ada bukan lagi home yang sekedar demanding. Tapi home yang ada adalah home yang produktif. Kita sama-sama seluruh jemaat Tuhan, we know how to build the house of the Lord. Kita mulai bisa ngerti Tuhan maunya apa dalam rumah Tuhan. Kita gak cuma sekedar, oh pastor hari ini khotbahnya bagus. Oh hari ini PW-nya ngangkat. Oh hari ini PW-nya kurang. Oh hari ini pemain musiknya fals dan sebagainya. Tapi kita harus mulai ngerti, what is going on in the house of the Lord. What is the movement yang Tuhan lagi mau kerjakan sama-sama di antara kita. So setiap home yang ada, kita gak cuma sekedar ngomongin kebutuhan demi kebutuhan, walaupun itu gak salah. Tapi kita akan mulai mikirin, hey guys, yuk sama-sama kita mulai mikir apa yang kita bisa kerjakan untuk rumah Tuhan. Apa yang kita mulai bisa kerjakan untuk kegerakan Tuhan. Halo? Siapa yang percaya inilah movement and miracles tahun ini? Dan seberapa banyak home bisa nangkap hal ini? Amin? Yang terakhir, 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku, kata Paulus, sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Ini yang kita harus perhatikan. Tetapi, tiap-tiap orang harus memperhatikan. Ini Anda boleh highlight. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi untuk kita membangun dalam rumah Tuhan, kita pun Alkitab katakan harus memperhatikan. Artinya apa? Kita harus bisa accurate, kita harus bisa tepat. Kita harus bisa membangun dengan betul apa yang telah ditanamkan oleh senior pastor, oleh para hamba-hamba Tuhan tempat ini. Kita gak cuma sekedar menikmati apa yang ada, tapi kata Alkitab, setiap orang, katakan setiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Kalau kita sudah dijadikan orang-orang yang merdeka, Anda dilepaskan semuanya, tadi kayak Kevin. Saya percaya ketika Tuhan lepaskan Kevin dari alkohol, dari rokok, bukan cuma sekedar dia cuma bisa lepas dari rokok dan alkohol, tapi Tuhan mau turning, mulai ubah hidupnya
become the servant of God. Jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Karena kita nggak bisa lari mengejar panggilan Tuhan dengan bagasi ekstra, dengan beban-beban lama kita. Tuhan lepasin itu semua untuk kita mulai fokus. Jadi saya percaya gini Bapak Ibu, kalau ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, lepas dari semua apapun yang ada di dalam kehidupan kita, entah itu dosa, entah itu kebiasaan lama dan seterusnya. Bukan cuma sekedar kita, wah free. Tapi Tuhan mau ada berikutnya. Amin. Ada berikutnya apa? Kita harus mulai kejar apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita menjadi seorang pembangun. Kita bukan cuma jadi orang yang terus, Tuhan aku butuh mujizat Tuhan. Yes, Tuhan pasti kasih mujizatnya. Cuma pertanyaannya kalau udah dapat kasih mujizat kita ngapain? Pastor Leo pernah bilang, saya gak pernah lupa itu. Orang minta sembuh. Tapi kalau udah sembuh ngapain pertanyaannya? Kita minta lepas dari COVID waktu itu kan, wah sekian banyak orang mati gara-gara COVID. Kita bisa gak kena COVID. Pertanyaannya, kalau Tuhan udah singkirkan itu semua virus kita gak kena, kita ngapain sekarang ini? Jangan sampai mendingan mati daripada kita gak, betul gak? Artinya apa? Jangan sampai kita yang harusnya bisa mengerjakan yang Tuhan udah kasih nih bagian kita. Tapi kita singkirkan itu semua demi kepentingan kita. Kita nyia-nyiain apa yang Tuhan udah kasih dalam hidup ini. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia, pengorbanan, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kasih sama kita. Coba bilang kiri kanannya, kamu adalah pembangun. Siap sama-sama membangun dalam rumah Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan berdoa Bapak Ibu. Kita boleh bagi kelompok. Mungkin Anda boleh buat kelompok 4 orang. 4 sampai 5 orang boleh buat kelompok. Kita akan doa kelompok sama-sama. Boleh ditampilkan pokok doanya. Ada pokok doanya? Oke. Kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat di LED, ada 3 pokok doa yang kita akan doakan. Yang pertama, kita berdoa bagi anggota home agar semakin aktif, bertumbuh dalam home. Ya, bertumbuh, benar-benar kita bertumbuh dalam Tuhan, bukan cuma sekedar bertumbuh apa yang kita mau, lalu kita bangkit pemimpin-pemimpin. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ini saatnya ketika kita sudah dilepaskan, kita harus mulai bangkit. Akan bangkit pemimpin pelayan baru dari home-home yang ada. Dan yang terakhir kita berdoa supaya home mulai bergerak dalam penjangkauan jiwa. Berdoa buat, menjangkau keluarga, komunitas, kampus, sekolah, kantor, dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita berdoa, waktunya 10 menit. Sama-sama berdoa dengan efektif. Ya, oke, kita boleh mulai dari sekarang.
Bapak Ibu, waktunya 1 menit lagi. Baik, waktunya selesai Bapak Ibu. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Tes, 1, 2, tes. Oke, baik, yang sudah boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Haleluya. Berapa banyak Anda diberkati malam ini? Dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang tidak pernah kita dengar sebelumnya ya. Jadi memang acara seperti ini, Home on the Move, itu penting banget untuk kita selalu memperhatikan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja di home-home yang ada. Kadang-kadang kalau dalam ibadah kita nggak pernah tahu ya, kalau Tuhan tuh sudah bekerja, kita berpikir Tuhan tuh belum bekerja. Seolah-olah Tuhan itu kayaknya kok dormant, tidak bekerja apa-apa di gereja. Tapi Tuhan sudah bekerja. Lewat kesaksian-kesaksian tadi yang saya sendiri pribadi sangat diberkati, artinya saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Ya, bagaimana orang-orang diubahkan, orang-orang dipulihkan gitu ya. Nah hari ini sebagai penutup, saya bukan khotbah, saya hanya mau coba menyimpulkan apa yang ada. Saudara, Anda mesti mengerti bahwa home itu polanya Tuhan. Kelompok kecil, saya sudah pernah khotbahkan, few is many. Ya. Bagaimana hal yang kecil, kelompok kecil ini menjadi strategi Tuhan, pola Tuhan. Coba katakan pola. Setiap orang pasti punya pola hidupnya. Kayak tadi Kevin bersaksi bagaimana dia dilepaskan dari kebiasaan namanya merokok dan minum alkohol, itu jadi pattern sebelumnya. Tetapi Tuhan mau ubah dengan pattern yang baru. Nah kalau ngomong pattern, ngomong pola, kita harus tahu bahwa ini polanya Tuhan enggak. Kalau ini polanya Tuhan, maka saat Anda masuk di home, sebenarnya Anda nih sedang ada di dalam sebuah patternnya Tuhan yang Tuhan mau bentuk saudara di kelompok kecil. Gitu. Nah itulah sebabnya kenapa setiap orang yang ada di home, ketua, mitra, demikian juga anggota perlu tahu ini adalah patternnya Tuhan. Jadi kita diharapkan justru di home itu terbentuk pola baru dari Tuhan. Jadi saya boleh katakan sebagaimana tadi Hosea khotbahkan mengenai builders. Jadi sebenarnya di situ kita dibangun menjadi pembangun-pembangun yang membangun kembali, rebuild gitu. Rebuild. Nah saudara 1 Korintus 3 ayat 10 tadi kalau Anda perhatikan ayatnya bahwa Paulus itu adalah ahli bangunan yang cakap, dia telah meletakkan dasar. Tapi kalimat terakhir itu menarik loh. Tiap-tiap orang apa katanya harus memperhatikan bagaimana ia membangunnya. Saudara membangun di atasnya yang harus memperhatikan bukan Paulus lagi itu. Halo? Karena dia sudah meletakkan dasar. Ketika diletakkan dasar, orang yang membangun di atasnya, yaitu saudara dan saya pribadi lepas pribadi, harus tahu membangunnya gimana. Jadi kalau kita nggak membangun dengan benar, kita pasti walaupun dasarnya sudah diletakkan, salah bangunnya. Betul nggak gitu? Nah karenanya bagaimana caranya membangun, itu bukan di ministrinya doang, tapi harus ada di home. Lewat di home Anda diperhatikan cara bangunnya bener nggak kamu. Gitu. Jadi makanya ketua home dan mitra dan anggota yang lainnya saling mengingatkan, salah kamu bangunnya nggak boleh gitu loh. Paham gak nih saudara?
Nah dari pola itu penting, makanya kenapa home itu bukan lagi sebuah opsi sebenarnya, tapi sebuah gaya hidup yang Anda harus hidupi. Bolak-balik saya mesti ngomong begitu, home ini bukan opsi, bukan pilihan, tapi harus menjadi pattern gaya hidup saudara yang mau dibangun di situ. Kalau enggak kita ada di home, kita ada di komunitas yang lain, kita dibangun menurut komunitas itu. Apalagi kalau komunitasnya tidak dibangun dalam patternnya Tuhan, ya kita enggak dibangun dalam patternnya Tuhan pasti. Paham gak nih saudara? Ya jadi itu penting banget saudara. Dan ingat bahwa home singkatannya apa? House of Maturity and Evangelism. Ayatnya di Kisah 5:42. Bagaimana mereka melanjutkan pengajaran di rumah-rumah dan memberitakan Injil. Jadi saudara, kita tidak cukup tadi kata Andrew, mana Andrew? Haleluya. Saudara, apa yang Andrew bilang tuh benar saudara. Saya dapat tuh sesuatu, gitu loh. Ada nya tuh saya dapat. Yaitu gini, Anda nggak bisa cuma sekedar tertanam, Anda nggak bisa cuma sekedar bertumbuh. Tadi ada kata-kata yang jelas dari Andrew. Dia bilang apa? Apa Andrew? Hah? Apa Andrew? Saya sengaja mengetes kamu nih. Apa Andrew? Berbuah. Berbuah. Anda kalau bertumbuh nggak berbuah, ditebang juga. Kenapa? Karena apa saudara? Ada pohon yang dicari Tuhan Yesus bertumbuh nggak ada buahnya. Jadi gini loh, Anda di home bukan cuma sekedar mature, tapi harus berbuah. Salah satu buah yang Anda harus adakan adalah buah kehidupan. Saya suka bilang begini, bedakan prestasi, hasil pelayanan, maaf nih saya mesti ngomong tegas nih. Prestasi dan hasil pelayanan tidak sama dengan buah. Orang boleh bangga dengan hasil pelayanan, silakan. Tapi yang Tuhan tanya bukan hasil pelayananmu, buahmu apa? Halo, paham gak nih saudara? Kita sering bangga dengan hasil pelayanan kita. Tapi yang Tuhan cari buah. Buah itu sumbernya benih. Kalau pelayanan sumbernya karunia. Ngerti gak saudara? Kalau prestasi hasilnya dari mana? Dari kita punya skill. Tuhan gak nyari itu. Tuhan tanya, aku sudah kasih benih sama kamu, buahnya mana? Paham gak nih saudara? Nah artinya apa? Anda harus menghasilkan buah. Dari benih yang Tuhan berikan sama saudara yang Anda terima setiap hari Minggu, Anda belajar di home. Hasilnya harus ada, jiwa-jiwa. Yang Anda taburi benihnya itu kembali, hidup kembali. Ada amin saudara? Jadi itu penting banget saudara ya. Anda bukan cuma sekedar tertanam, bukan cuma sekedar bertumbuh, tapi harus apa? Berbuah. Jadi itu adalah inspirasi Andrew malam ini. Haleluya. Tadi ada lagi yang bersaksi yang bagaimana, kalau nggak salah siapa? Liora ya. Yang banyak tuh orang-orang nanyain segala macam gitu ya. Termasuk yang bagaimana mengingatkan, bertanya, bagaimana segala macam. Ada satu kata tadi waktu saya dengar itu. Anggota home dan ketua dan mitra home harus berani kepo. Tapi kepo yang benar. Ada kepo yang cari urusan orang lain. Ini adalah kepo yang Anda harus banyak nanya, kemana aja bro gitu loh. Ada apa? Itu kepo sebenarnya. Tapi kepo yang benar. Karena Anda mengkepoin orang supaya dia tidak jauh dari Tuhan. Ada orang yang kepoin bikin orang jauh dari Tuhan. Kan gitu. Bukan itu yang saya maksud. Tapi Anda harus bisa kepoin orang supaya dia tidak jauh dari Tuhan. Tarik dia kembali. Kepo yang itu masih boleh. Ada amin saudara. Ya. Jadi saya percaya Anda di home juga adalah untuk rebuild. Builders dengan, maka di sini kita memanggil, kita punya semua pelayan Tuhan volunteer di sini adalah as a builder. Anda harus tahu Anda adalah builder. Ya,
Jadi saudara kita perlu belajar gitu ya. Dan oleh karena itu saya dorong Anda, saya memberikan arahan bagi Anda karena saya sebagai senior pastor di tempat ini yang saya tahu kita dalam season kita adalah dari season hari ini, tahun ini adalah movement and miracles. Salah satu yang Anda perlu ingat baik-baik dari awal saya sudah bilang bahwa kita perlu banyak doa, harus ada pujian penyembahan. Gitu ya, doa, pujian, penyembahan. Masih ingat kemarin saya bilang itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah anggap doa itu hanya sebagai opsi dan kalau lagi ada kebutuhan. No, itu harus menjadi Anda punya pola hidup yang Anda harus bangun dalam doa, pujian dan penyembahan. Dan arahan-arahan ini Anda harus bisa tangkap. As a corporate body, saya berharap sel tidak tumbuh sendirian dengan asik dengan bagiannya. No, tapi sel harus terhubung dengan sel yang lain, menjadikan tubuh keseluruhannya menjadi tumbuh dengan sehat. Tetap menerima asupan makanan yang sehat dari body, dari seluruh badan ini, dari kepala. Itu turun kepada saudara untuk bisa diserap. Dan ini perlu dibagikan terus kepada anggota sehingga semua anggota tumbuh sehat. Ya, jadi saya kira itu aja yang saya mau sampaikan sama saudara. Pastikan Anda adalah builder yang ditempatkan Tuhan di home untuk kepoin orang supaya orang itu bisa di-rebuild, bisa dibangun kembali. Anda bisa bersyukur kalau ada banyak orang seperti Kevin tadi, seperti Leora tadi dan yang lainnya. Saya percaya Anda akan lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib di tempat ini. Amen. Saudara, saudara mesti tahu ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan di luar sana hari-hari ini sedang banyak bicara tuaian besar-besaran. Dan saya melihat itu yes. Akan ada orang-orang ngalamin banyak tuaian. Siapa yang akan menuai saudara? Jangan sampai Anda diam saja. Di mana ada kesempatan Anda sharing, Anda punya kesaksian hidup, Anda sharing firman Tuhan karena Anda dipanggil. Bukan untuk sekedar diri kita diselamatkan. Tapi kita perlu mencari orang yang terhilang untuk diselamatkan. Supaya mereka ketemu Yesus dan mengalami Tuhan. Amin. Saya kira itu aja, saya mau ajak saudara, yuk jadilah pemberita Injil. Menjadi orang yang rajin untuk menjadi jiwa-jiwa. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Kita berdoa dan bersyukur sekali lagi, terima kasih untuk semua home yang sudah membawa potluck. Haleluya, beri tepuk tangan dulu buat yang membawa makanan yang kalau home on the move itu ya selalu dinanti-nantikan karena apa? Makanannya enak-enak ya. Haleluya. Kalau saya bilang kalau mau potluck begini, kalau hari malam gini, siang jangan makan saudara. Karena kalori kebanyakan. Ya. Nah jadi saudara ini memang luar biasa sekali ya. Saudara diberkati. Ya, terima kasih buat Anda yang membawa potluck hari ini ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk malam ini. Engkau kembali mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami hidup in the pattern of God. Kami berjalan di dalam polanya Tuhan, di dalam kelompok-kelompok kecil, di rumah-rumah, di home. Di mana kami betul-betul menjadikan ini keluarga rohani bagi kami. Sehingga kami dibangun, kami dibentuk, kami dididik, kami berbuah. Sehingga dengan demikian kami boleh melihat semuanya adalah oleh karena anugerah-Mu semata-mata. Tuhan terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Kiranya Bapa, apapun yang Kau sudah kerjakan sampai hari ini, Engkau akan terus kerjakan, sempurnakan. Bahkan lebih lagi, setiap orang yang hari-hari ini yang Kau siapkan, biarlah mereka akan melihat karya-Mu yang dahsyat, melewat perkataan mereka, doa mereka, pelayanan mereka, karya mereka, mereka boleh melihat ada kedahsyatan Tuhan yang membuat orang-orang bisa mengalami Tuhan bertumbuh secara benar. Sehingga mereka menjadi pembangun-pembangun, kami menjadi pembangun-pembangun yang bukan hanya meletakkan dasar, tapi membangun satu sama lain dengan cara membangun yang benar. Terima kasih Bapak, biar kami mempunyai gairah, dipanggil untuk menjadi pemimpin ke depan, untuk mempersiapkan diri, membawa orang-orang datang kepadamu dan mendewasakan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah bekerja sama, berjerih lelah di dalam mempersiapkan acara ini. Dan khususnya setiap para pemimpin, para leader, dan juga para mitra yang sudah melayani di home, you bless them, berkati mereka. Pekerjaan mereka, usaha mereka, kesehatan mereka, apapun yang mereka kerjakan engkau membuat berhasil. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati keuangannya, semua yang mereka sudah lakukan tidak akan pernah sia-sia.
Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua belah tangan kita untuk terima berkat dari Dia. Sebagaimana engkau datang di tempat ini diberkati Tuhan, saat engkau tinggalkan tempat ini pun kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. God bless you. See you on the next move daripada home ini. God bless.